Halo Urban Readers, ketemu lagi di IG Live-nya Urban Asia. Kali ini kita mau ngomongin apa sih? Kali ini kan kemarin beberapa hari yang lalu itu sempat heboh yang adanya penggerebekan masker ilegal oleh polisi yang ternyata itu belum ada BPOM-nya gitu. Nah, kali ini kita akan sengaja wawancara dengan pihak BPOM, Bapak Arustiono, Direktur Deputi 2 BPOM RI. Eh, jadi ini kita tuh akan ngobrolin soal skincare ilegal yang sekarang ini cukup marak gitu, Pak. Karena sekarang ini banyak banyak sekali orang yang apa ya, yang kepengen glow up gitu, Pak, pengen merawat badan, merawat diri gitu. Tapi kesadaran untuk bahwa apakah ini yang digunakan itu eh, aman, sudah tercatat sudah ada izin dari BPOM untuk diedarkan, itu mereka masih masih lumayan rendah gitu, Pak. Jadi yang penting glow up, nggak peduli isinya apa gitu. Nah, makanya kita kepengen ngobrolin hal itu gitu. Eh, Bapak pasti pantau lah, beberapa hari ini kan ada ya Pak ya, berita yang cukup heboh gitu, penggerebekan pabrik masker yang itu tuh masker yang viral banget di media sosial gitu loh Pak, yang beli banyak, yang pakai juga banyak. Ternyata uh, itu digerebek polisi karena ilegal gitu. Nah, kalau dari sisi BPOM itu produk ilegal itu yang kayak apa sih Pak sebenarnya? Ya, produk ilegal itu adalah suatu produk yang tidak memiliki izin edar, ya, gitu. Nah, izin edar itu biasanya dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga. Nah, untuk obat dan makanan, kosmetik ini dikeluarkan oleh Badan POM, gitu. Jadi, kalau dia ilegal itu beberapa kemungkinan mungkin terjadi. Pertama adalah memang kesengajaan dari pelaku usaha itu untuk tidak mendaftarkan. Kita curiga ya, kenapa dia tidak mau mendaftar? Dia menambahkan bahan kimia berbahaya di dalamnya. Ya. Yang kedua juga ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ya, dengan cara ilegal tadi ya, dia menghindari pajak dan sebagainya gitu ya. Jadi dari aspek kesehatan maupun ekonomi ini jelas tidak baik ya gitu. Kalau ekonomi mungkin ya lebih banyak merugikan negara, kalau kesehatan ini sangat merugikan masyarakat. Saya kira itu. Hmm, Merugikan negaranya dari sisi apa, Pak? Pajak atau apa, Pak? Ya, ilegal itu pada umumnya mereka tidak bayar pajak ya, begitu. Hmm. Ilegal. Jadi apa ya, eh, supaya mereka memperoleh keuntungan yang besar ya, gitu ya, dia tidak perlu bayar pajak, kemudian juga tidak dilaporkan ya dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau dia legal ya, dia harus dilaporkan ya. Kalau dia tidak bayar pajak akan ketahuan juga. Gitu. Hmm. Saya kira. Oke, Bapak tadi kan menyebut ada unsur mungkin kesengajaan dari owner atau yang membuat produk tersebut. Tapi ini Pak, gini Pak, sekarang ini setelah penggerbekan itu, beberapa owner masker yang menyebut bahwa dia maskernya organik dengan bahan-bahan organik gitu, menyebut bahwa produk organik itu susah untuk mendapat izin BPOM. Kenapa? Karena produk organik itu biasanya mempunyai apa ya, apa ya, bisa digunakan dalam jangka waktu yang lumayan pendek gitu. Menurut mereka adalah 8 bulan. Sementara eh, katanya nih, kata mereka, kata owner-owner masker ini, bahwa produk yang bisa mendapatkan izin BPOM itu harus paling nggak bisa bertahan 1 tahun minimal gitu. Nah, apakah itu benar sih Pak kayak gitu itu? Tidak benar itu, Mbak. Ya. Jadi uh, Badan POM itu yang jelas sekarang ini sudah banyak kemajuannya ya untuk mengeluarkan izin edar, gitu ya. Beberapa sudah banyak contohnya. Kalau kami menyebutkan itu adalah kosmetik tematik. Kosmetik tematik itu adalah yang uh, berasal bahan dasarnya berasal dari alam ya, dari herbal, dari apa. Gitu. Sudah banyak yang kita setujui, gitu ya. Jadi menurut saya ya tidak tepat lah ya, itu banyak alasan pelaku usaha yang tidak mendaftar itu ya. Kalau kami sih curiga dia punya hidden agenda ya, itu hidden agenda ya tadi itu tadi ya, dia menambahkan bahan kimia berbahaya,
kemudian dia ingin mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Ya, saya kira itu. Nah, sekarang ini kan dengan adanya perkembangan kayak marketplace, online gitu, itu makin mudah orang untuk menjual gitu loh Pak, membuat produk kemudian menjual gitu. Nah, sejauh ini bagaimana sih Pak pengawasan Badan POM untuk yang seperti ini? Ya, secara garis besar sih ada dua pengawasan ya. Yang pertama adalah pemutusan mata rantai supply ya, supply-nya kita putus gitu, di antaranya dengan melakukan operasi-operasi di lapangan, kemudian juga penelusuran ya, di lapangan. Selain itu juga kita lakukan pemutusan rantai demand ya. Demand itu artinya kita melakukan komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat, kepada generasi milenial, kepada para blogger, youtuber, ya, kemudian kepada para endorser, ya, artis-artis, banyak artis yang sebagai endorser. Ini juga kita lakukan edukasi kepada mereka supaya mereka tahu dampak hukum dari memberikan endorse kepada kosmetik yang ilegal gitu. Jadi banyak juga upaya yang sudah kita lakukan itu, baik kepada masyarakat umum maupun khusus ya endorser ya, artis, selebritis itu. Saya kira itu, Mbak. Biasanya kan memang kita memang harus mengaku ya, sebelumnya kan memang banyak artis yang ya udah asal dia dibayar untuk mengendorse sesuatu gitu dia akan munculkan di media sosialnya. Nah, berarti Badan POM juga menjangkau para artis dan selebritis ini juga ya Pak ya? Iya, berani Mbak. Jadi sudah ada contoh-contoh ya, kami punya banyak kasus ya. Kami tentu saja kami ini ya, kami lebih banyak melakukan pembinaan ya kepada mereka. Kemudian ya kalau mereka masih tidak mematuhi begitu ya, akan dilakukan tindakan-tindakan gitu. Tapi mereka ini misalnya kayak reseller, terus juga para endorse yang artis-artis yang apa namanya ikut memasarkan produk ilegal misalnya, ini tuh mereka bisa apa ya Pak? Apakah itu disebut melanggar nggak sih Pak? Ya, itu melanggar Mbak. Jadi kalau kita mendistribusikan, mengedarkan produk-produk ilegal, itu kita bisa kena ya, kita bisa kena jerat hukum. Jadi itu yang harus hati-hati ya, begitu. Jadi kita dengan ketidaktahuan kita bisa kena, gitu, kena hukum. Bukan hanya saksi ya Pak, tapi dia bisa terjerat pasalnya ya Pak, gitu ya Pak ya? Itu pelanggaran hukum. Oh iya, oke. Berarti hati-hati ya buat para selebgram dan juga para artis yang hati-hati untuk kalau memasarkan ataupun mengiklankan produk-produk skincare gitu. Pak, kalau kan banyak tuh Pak kalau di online maupun di apa namanya mungkin artikel gitu yang menyebutkan ciri-ciri skincare yang mengandung bahan berbahaya gitu. Nah, itu benar nggak sih Pak? Ada ciri-cirinya gitu? Iya, kalau kami di Badan POM selalu ini ya mengedukasi masyarakat dengan semboyan cek klik ya. Cek apa Pak? Ya, klik. Ya. Itu singkatan K itu kemasan ya. Kita cek kemasannya rusak atau tidak. Kemudian L itu labelnya. Nah, kalau kosmetik yang labelnya tidak lengkap, isinya ya misalkan formulanya tidak ada ya, atau nama industrinya tidak ada, atau nama industrinya mungkin tidak ada alamatnya dan sebagainya, labelnya tidak lengkap, itu kita curiga ya, karena dia berupaya menyembunyikan identitas dari pelaku usaha itu. Kemudian izin edar ya, jadi setelah K, L, I ya, I itu izin edar, jadi nomor notifikasi. Jadi kalau kosmetik tidak punya nomor notifikasi, itu juga berbahaya ya, karena dia tidak terdaftar di Badan POM. Kemudian K-nya lagi itu adalah tanggal kadaluarsa ya, kadaluarsa. Jadi harus kita cek kosmetik yang tidak ada tanggal kadaluarsanya itu harus hati-hati ya.
harus hati-hati. Kemungkinan itu adalah kosmetik yang justru tidak baik untuk kulit kita ya, gitu. Jadi kalau sudah kadaluarsa, mungkin kita pakai juga jadi gatal-gatal, merah, begitu dan sebagainya. Jadi harus hati-hati. Jadi kita gunakan sebenarnya cek klik. Nah, keabsahan dari nomor notifikasi itu bisa kita cek di cekbpom.go.id ya. Itu ada NIE izin edar ya. Kita klik di situ, kemudian kita klik nomor notifikasinya, nanti akan keluar nama produknya. Atau kita entry nama produknya, akan keluar nomor notifikasinya ya, begitu. Jadi bisa bolak-balik ya. Jadi harus dicek ya. Saat ini masyarakat sudah secara online ya sudah bisa mengecek apakah kosmetik itu berbahaya, apakah kosmetik itu ilegal atau legal dan sebagainya, itu bisa kita kita pastikan. Berarti bisa cek mandiri ya masing-masing orang ya Pak ya? Ya bisa, itu bisa. Sekarang sudah bisa. Pak, tadi yang Bapak sebutkan untuk dicek itu semua harus ada di produk ya Pak berarti? Ya, betul. Jadi kemasannya ya, labelnya, izin edarnya, kemudian kadaluarsanya ya, itu harus ada semua itu. Mbak, kalau nggak ada ya kita curiga ya. Curiga ini kosmetik apa gitu ya. Mungkin kosmetik palsu atau kosmetik ilegal ya, dan sebagainya. Atau kosmetik mengandung bahan berbahaya gitu. Oke. Buat yang nonton live ini, jadi boleh nanya apa aja ya, terutama soal skincare tentu saja ya, sama Pak Arus. Nanti akan dijawab langsung oleh Pak Arus ya Pak ya. Kemarin itu kan yang penggerbekan itu kan skincare, termasuk skincare yang ilegal. Nah, apakah polisi tuh berkoordinasi nggak sih dengan Badan POM Pak untuk semacam ini? Ya, kita sebetulnya sudah punya ini ya. Kalau MO secara makro, secara general itu sudah ada MOU antara Kepala Badan POM dan Kapolri ya. Kemudian di bawahnya kita juga punya kerjasama ya. Nah, kerjasama antara Badan POM dan Polri itu sudah banyak kita lakukan. Tapi memang tidak semua operasi di lapangan itu selalu dikerjasamakan ya. Tapi kita selalu kerjasama. Jadi contohnya misalkan pengujian produk ya, sampel ya. Kemudian Badan POM kadang-kadang dipanggil oleh kepolisian sebagai saksi ahli ya. Karena mungkin di kepolisian ya ahlinya tidak ada, mereka minta staf Badan POM sebagai saksi ahli ya begitu. Jadi sebetulnya ada ya, kerjasama itu sudah kita lakukan, tetapi memang kosmetik ilegal ini cenderung terus meningkat ya begitu. Jadi ini yang kita harus hati-hati ya gitu. Oke. Nah, kalau yang kemarin itu yang soal kasus masker itu, apakah maskernya sendiri itu sudah diteliti belum atau sudah dicek belum oleh Badan POM itu mengandung apa Pak? Sampai saat ini belum ada ya. Belum ada permintaan dari kepolisian untuk kita mengecek masker itu. Ya. Pak, ini ada pertanyaan nih dari penonton. Jadi kalau kita mendaftarkan satu produk ke Badan POM untuk dicek, itu yang dicek apanya sih Pak? Ya, jadi data-data ini. Jadi contohnya misalkan ya, kita akan membuat masker daun kelor ya begitu. Jadi mereka menyebutkan masker daun kelor ini secara umum begitu ya, dia bisa membuat kulit lebih muda ya. Karena apa? Karena daun kelor itu ada antioksidannya. Nah, itu yang harus data antioksidan itu yang harus dilengkapi ya. Data-data ilmiah itu yang harus diajukan begitu ya. Karena pada umumnya itu yang sarana-sarana ilegal itu tidak mempunyai penanggung jawab ya. Penanggung jawab inilah yang dia bertanggung jawab ya. Jadi kalau industri kosmetik golongan A itu penanggung jawabnya misalkan apoteker ya. Apoteker yang di situ itu yang dia membuat kajian ilmiah ya. Kajian ilmiah kenapa formulanya seperti itu, gunanya apa gitu. Jadi harus ada kajian ilmiah. Begitu, tidak hanya meniru-niru formula orang lain gitu. Jadi harus ada alasan ilmiahnya. Saya kira itu.
Oh. Terus kalau misalnya kita mau daftarin itu untuk sampai mendapat apa ya? Untuk sampai mendapat izin edar berarti ya Pak? Itu gimana sih Pak prosesnya Pak? Ya, kalau industri itu sudah punya nomor induk berusaha NIB, sekarang ini kan sudah ada NIB ya. Itu sangat ya Mbak. Jadi kalau sudah punya NIB, mereka nah sekarang mereka ingin mempunyai industri sendiri atau dikontrakkan ke industri yang lain bisa begitu ya. Kalau dia waduh saya nggak mau repot lah ya, saya kontrakkan kepada industri kosmetik yang lain bisa ya, dikontrakkan saja kepada industri kosmetik yang lain. Kemudian tapi itu adalah kosmetik dia gitu ya. Atau kalau dia ingin mempunyai industri kosmetik sendiri ya, UKM lah ya, nggak usah industri yang besar. Ini sekarang ini banyak kita ya, banyak orang-orang yang mengajukan untuk mendirikan UKM kosmetik ini. Karena apa? Karena relatif lebih mudah begitu ya, mereka juga lebih bisa mengendalikan ya begitu. Jadi kalau kita ingin mendirikan industri kosmetik sendiri ya, kita harus punya denah ya. Denah itu yang sederhana saja ya, misalkan ada ruang untuk produksi ya, ada ruang untuk bahan baku, terus di depan untuk ini ya administrasi dan sebagainya. Kemudian setelah itu mengajukan surat penerapan aspek CPKB ya begitu. Nah itu mudah itu ya. Kemudian kita akan mendapatkan surat denah sama mendapatkan surat penerapan aspek CPKB, kemudian baru mendaftar begitu ya, mendaftar. Jadi nah dengan demikian ya, dengan demikian dia sudah punya pengalaman ya, artinya nanti kosmetik yang diproduksi dengan cara CPKB tadi, CPKB itu adalah singkatan dari cara pembuatan kosmetik yang baik begitu ya. Jadi kalau misalkan dia ingin memproduksi sendiri ya itu step-step itu harus dilalui ya. Denah, kemudian mendapat surat keterangan penerapan aspek CPKB, kemudian baru mendaftar ya. Dengan mendaftar itu, kalau kosmetik biasa itu hanya 14 hari ya, 14 hari. Kalau parfum itu cuma 3 hari ya, gitu. Jadi cepat sekali ini ya. Hanya pesan saya untuk mengurus itu semua jangan melalui biro jasa. Kalau melalui biro jasa, ya insya Allah ya dikerjain kita ya, pelaku usaha dikerjain para biro jasa itu. Bilangnya biayanya sekian puluh juta lah, ini lama, kurang ini, kurang itu, begitu ya. Jadi saya menganjurkan supaya penanggung jawabnya itu yang datang ke Badan POM ya, harus mempelajari dan sebagainya. Jadi ngurus sendiri ya Pak, jangan pakai titip-titip ya Pak. Tapi sebenarnya tadi Bapak kan menyebut soal apa namanya biaya. Sebenarnya biayanya berapa sih Pak? Ya saya tidak hafal Mbak, tapi karena kan setiap kosmetik beda ya. Tapi itu ada perpres presiden dan uang itu di store ke bank ya, ke kas negara ya. Jadi tidak ada yang lewat Badan POM, tidak ada ya. Jadi kalau melalui biro jasa biasanya untuk ini sekian, untuk itu sekian. Waduh, ya kita udah pelaku usaha sudah UKM ya, usaha kecil menengah, kemudian kena biro jasa yang seperti itu ya, akhirnya yang kena imbasnya Badan POM ya, karena biro jasa itu mengatakan untuk izin itu sekian puluh juta dan sebagainya begitu. Jadi ini yang tidak perlu lah ya, tidak perlu begitu. Di penanggung jawabnya datang sendiri melihat biaya berapa biayanya, di store ke bank juga, ke bank itu adalah ke kas negara ya. Jadi tidak ada yang lewat Badan POM ya begitu. Jadi tidak usah khawatir. Kami justru mendorong sebanyak-banyaknya di Indonesia ini ya, supaya memproduksi kosmetik, supaya yang ilegal ini hilang ya. Ya benar Pak. Nah Ini. itu buat yang mau bikin produk atau yang aman, ini pasti informasi ini sangat membantu sekali ya Pak ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih Pak. Pak, kalau skincare luar negeri itu masuk BPOM nggak? Nah, misalnya ini ada produk yang belum ada di Indonesia dan mereka belum BPOM Pak, tapi beredar di Indonesia dan kita beli, itu gimana Pak? Itu aman nggak Pak kira-kira? Ya, jadi hati-hati ya, hati-hati.
Itu pertama, kalau produk luar negeri masuk ke Indonesia harus ada nomor izin edarnya, harus ada nomor notifikasinya, harus didaftarkan Badan POM, nggak boleh tidak terdaftar ya begitu. Yang kedua, hati-hati, kami pernah menggerebek, ya, Badan POM pernah menggerebek ruko 3 lantai di Tambora ya. Apa yang terjadi di situ? Di situ adalah dibuat ini ya, kosmetik-kosmetik dari luar negeri, dari Korea, dari Cina, dari Jepang ya begitu. Kenyataannya apa? Produksi dalam negeri ya. Kalau lihat tempat produksinya tidak tega ya Mbak ya, Ibu ya, tidak tega. Palsu, Pak. Maksudnya palsu. Maksudnya palsu. Palsu, ya palsu. Kalau lihat kemasannya kita nggak bisa membedakan bahwa itu benar-benar produk sepertinya luar negeri. Tapi kalau kita pakai, ya efeknya mungkin jadi gatal-gatal. Karena apa? Di samping bahan bakunya itu banyak kotoran tikus, ya bayangin ya. Jadi yang seperti itu, untuk menghindari seperti itu ya sudahlah, tidak usah tergiur iklan-iklan yang menyesatkan gitu ya. Kalau kami bilang menyesatkan ya begitu. Karena kita ingin glowing, ingin bening, ingin apa itu? Tidak usah. Udah, Iya. kalau terima ya itu ya cantik sih. Kalau belinya di luar negeri, Pak? Kalau belinya di luar negeri? Ya kalau belinya di luar negeri. Jadi ada peraturan baru, jadi maksimum, kalau dulu kan banyak yang dari luar negeri bawa 1 koper lipstick misalkan ya. Kalau ditanya, ini untuk apa? Untuk oleh-oleh, 1 koper lipstick oleh-oleh untuk siapa ini? Untuk orang sekecamatan misalkan gitu. Jadi, ya. Ya, Mbak, sudah dibatasi. Okay. Dari luar negeri masuk Indonesia maksimum 20 pieces ya kosmetik. 20 pieces ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak lagi. Karena apa? Kita kasihan juga kepada industri dalam negeri ini. Kalau banyak orang yang curang begitu ya dengan barang tentengan dan sebagainya, ya industri dalam negeri ini yang kasihan gitu ya. Industri di Indonesia ini yang harus kita selamatkan gitu ya. Nggak bisa kita kasarnya ya menyelundupkan dengan cara-cara yang tidak benar begitu ya, seperti itu. Ya, kecuali kalau memang itu impor resmi ya Pak ya? Ya, kalau impor resmi itu harus didaftarkan dulu ya, itu boleh ya, boleh kita. Jadi kalau resmi kan itu juga ada pajaknya, ada macam-macamnya lah ya. Jadi itu juga di perekonomian Indonesia itu juga ada pengaruhnya juga gitu ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Pak. Pak mau nanya, gimana sih akhirnya cara tracing dari BPOM dan kepolisian soal produk kosmetik ataupun skincare ilegal? Nah itu cara tracingnya gimana? Oh ini ilegal nih, ini terus kemudian dilakukan penggerbekan atau bagaimana gitu. Nah itu tracingnya gimana Pak? Dicek satu-satu atau bagaimana? Ya, jadi kalau di kami ini kan ada melalui kedeputian penindakan ya, itu ada Direktorat Intelijen, Mbak. Jadi intelijen, kemudian kami punya Direktorat Cyber. Ya. Dari data-data dari situ, biasanya itu kemudian kita lacak ya, itu sampai kemana, begitu ya. Biasanya kan di pasaran banyak gitu ya. Kalau ada orang nih saya punya kosmetik yang bagus, oke punya, begitu kan. Mereka bilang begitu. Ya coba lihat, gitu. Kita curiga ini kok ini katakanlah pakai bahasa Korea semua, gitu ya, kita curiga ini sudah pasti ilegal. Dapatnya dari mana ya? Kemudian kita selusuri ya, kita terus akhirnya sampai ke importernya atau ke tempat produksinya ya. Walaupun kelihatannya itu produksi luar negeri ya, tulisannya bukan tulisan Latin dan sebagainya ya, itu kemungkinan besar bukan produksi luar negeri ya, produksi di Indonesia begitu ya. Hanya ini ya, para pendengar semua ini supaya mengetahui bahwa pelaku usaha itu cenderung mengambil untung sebesar-besarnya ya. Ini yang harus kita waspadai ya, mengambil untung sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya ya. Ini repot ya. Masyarakat dibohongi oleh upaya-upaya seperti itu ya begitu. Jadi ini kita tidak boleh terlalu percaya begitu ya gitu. Jadi memang harus benar hati-hati. Maunya untung segede-gedenya dengan tempo sesingkat-singkatnya tanpa mikirin konsumen ya Pak, gitu ya Pak? Ya gitu, itu sudah banyak kejadiannya. Gitu.
Pak, kalau misalnya kan ada beberapa kandungan kosmetik yang memang di beberapa negara maupun di Indonesia sendiri dilarang. Yang biasanya dipakai di skincare atau kosmetik, itu yang di Indonesia dilarang itu apa aja, Pak? Dan kenapa? Dan kira-kira apa efeknya buat kulit ataupun manusia yang memakai produk dengan kandungan tersebut? Ya, itu kalau bahan-bahan berbahaya dalam kosmetik itu kan ada namanya merkuri ya. Kalau merkuri itu yang untuk cepat kinclong ya, cepat glowing begitu ya. Tetapi dalam jangka waktu yang lama itu akan terjadi bintik-bintik hitam ya, atau disebut ochronosis ya begitu. Jadi ini harus hati-hati. Dulu saya sering melihat itu, sekarang mungkin sudah jarang ya. Dulu saya sering melihat ibu-ibu yang pipinya begitu ya, itu ada bintik-bintik hitam banyak ya. Itu adalah mungkin mereka-mereka itu pernah memakai kosmetik yang mengandung merkuri ya. Kemudian yang berbahaya ini ibu-ibu semua, asam retinoat ya. Asam retinoat ini untuk asam retinoat ya, mengandung asam retinoat. Ini untuk peeling ya. Peeling mengelupas kulit ya begitu. Jadi kalau kita lihat ada orang yang kulit mukanya merah seperti udang rebus gitu ya, hati-hati ya. Itu peeling. Ya, iya, banyak tuh Pak, banyak. Nah, ini harus hati-hati, peeling sediaan kosmetik yang mengandung asam retinoat itu. Asam retinoat itu bisa menyebabkan cacat pada janin ya, atau teratogen ya, bahasa kerennya gitu, teratogen ya. Cacat pada janin. Ya kayak mbaknya ini kalau sedang hamil ya jangan pakai kosmetik yang aneh-aneh gitu ya. Jangan sampai kita Saya nggak hamil, Pak. Saya nggak hamil. Iya, iya. Oh, berarti itu yang satu yang ya. Jadi kalau dipakai terus-terusan lama-lama itu bisa sampai ke janin ya, karena kulit kita itu kan berpori-pori ya, itu dia bisa menyerap masuk aliran darah ya ke janin kita. Nah kalau kita punya keturunan yang cacat bagaimana ya itu ya. Jadi yang lain lagi misalkan ini ya hormon-hormon ya, hidrokortison ya, kemudian prednison dan sebagainya, itu harus hati-hati juga karena itu harus di bawah pengawasan dokter ya gitu. Kemudian ada juga lipstik ya, mbaknya kan pakai lipstik ya, hati-hati ini. Kalau pakai lipstik yang mengandung pewarna tekstil ya, setiap hari kita ini ya, pewarna tekstil contohnya adalah merah K3, merah K10 gitu, itu pewarna tekstil. Pewarna tekstil digunakan untuk lipstik. Kemudian setiap hari sekian mikrogram itu tertelan terus ya. Nah lama-lama apa? Lama-lama bisa terjadi kanker liver ya, hati kita ya, jadi seperti itu ya. Jadi ya memang efeknya ini lama sekali ya. Jadi seorang nggak apa-apa kok, saya udah sering pakai gitu ya. Biasanya kan begitu kan, nggak apa-apa gitu ya. Ya kita nggak tahu ya. Ya banyak ibu-ibu yang bilang gini Pak, saya udah pakai bertahun-tahun nggak kenapa-kenapa. Nah itu efeknya emang berapa lama sih Pak? Yang Bapak bilang jangka panjang itu? Ya itu tergantung dia pakai lipstiknya kapan ya begitu. Kalau dia orangnya hati-hati, kalau mau makan lipstiknya dihapus dulu gitu ya, baru makan mungkin ini ya. Jadi konsentrasi yang tertelan itu yang berbahaya, tergantung konsentrasi yang tertelan. Makin banyak konsentrasi yang tertelan itu makin cepat ya begitu. Jadi harus hati-hati. Di Indonesia ini orang yang terkena hepatitis ya itu cukup besar ya gitu. Jadi kita memang harus hati-hati lah ya begitu ya. Lebih baik hati-hati, merah sama-sama merah, kenapa mesti pakai pewarna merah tekstil ya begitu ya, yang yang bisa menyebabkan ini ya radang hati ya, kemudian mungkin malah kanker di usus dan sebagainya ya. Itu yang kita harus, jangkanya ini memang lama ya, tapi kita harus hati-hati sekali ya. Tidak boleh kita menganggap wah saya udah bertahun-tahun nggak apa-apa ya, jangan seperti itu. Kalau merkuri Pak, merkuri itu biasanya akan muncul titik-titik hitam yang banyak itu jangka waktunya biasanya berapa lama Pak? Ya, saya punya kenalan ini ya, kenalan dokter spesialis kulit kelamin ya, di suatu daerah ya. Dia mengatakan begini, Pak, saya menyesal Pak. Kenapa menyesal Bu? Dia tuh punya anak gadis ya di SMA begitu. Dia anaknya ini dia ini ya. Beli kosmetik online ya, online terus. Tapi dia curiga anaknya ini kok ini ya, kalau pakai bedak itu tebal sekali ya, gitu ya. Pakai bedak tebal sekali. Nah setelah diusut-usut ternyata
di rumah ya, di rumah ibunya ngeliat ternyata di pipinya itu anak muda ini sudah ini ya, terjadi bintik-bintik hitam. Itu hanya dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun ya Pak, udah keluar ya? Ya sudah keluar. Jadi ya memang tergantung dari konsentrasi ya Mbak, konsentrasi yang kena, terus dia berapa frekuensinya juga, frekuensi memakai kosmetik itu ya. Kalau dia makin konsentrasi makin tinggi, dia makin sering ya cepat juga ya. Ini yang contoh ya. Nah, bagaimana seorang ibu yang dia dokter spesialis kulit kelamin begitu ya, dia tahu kulit kita harusnya seperti apa, tetapi dia punya anak gadis yang cantik tiba-tiba seperti itu, bagaimana ya perasaannya ya. Jadi ya kita memang harus hati-hati ya gitu. Dan ini juga sudah upaya-upaya kami ke generasi milenial ini selama 3 tahun ini Mbak, dari 2018, 2019, 2020 ini sudah banyak kita lakukan ya. Kami punya balai besar, balai POM dari Sabang sampai Merauke juga sudah melakukan ya. Tetapi memang merubah perilaku ini tidak mudah. Behavior science ini tidak mudah ya. Kita memang harus continue terus menerus begitu ya. Ya kami sih ingin melibatkan semua komponen masyarakat lah ya, supaya jangan sampai kita karena ketidaktahuan kita kemudian kita menjadi korban ya dari kosmetik yang berbahaya ya, yang mengandung kimia berbahaya. Iya Pak, benar sekali Pak. Pak, sekarang ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau di POM, di BP POM sekarang itu skincare yang resmi terdaftar itu ada berapa Pak? Banyak ya Pak ya? Waduh, kemarin itu ya sebulan itu ribuan itu yang mendaftar. Yang daftar ya. Jadi ya puluhan ribu ya, jadi skincare puluhan ribu. Jadi sebetulnya kalau mereka alasannya lama, kemudian butuh biaya yang banyak, ya enggak lah, buktinya sudah banyak kok ya, sudah banyak. Tetapi yang perlu kami ingatkan, Indonesia ini adalah negara besar, penduduknya nomor 4 terbesar di dunia, seharusnya bisa lebih banyak lagi begitu ya kami. Supaya apa? Supaya yang ilegal ini juga ditekan terus ya, ditekan ya, dengan kami jelas melindungi industri resmi ya begitu. Kami tidak ingin industri yang tidak resmi ini di Indonesia ya begitu. Karena apa? Ya perekonomian kita ini nanti ya. Kemudian masyarakat kita juga bisa terkena dampaknya dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini gitu. Pak, agak balik lagi ke efek kosmetik ilegal yang ternyata menimbulkan efek buruk gitu. Salah satunya merkuri. Kalau misalnya mungkin dulu dia nggak teredukasi dengan baik dan tidak tahu soal bahaya tersebut. Kemudian dia baca-baca dan kemudian mungkin semacam nonton live semacam ini, kemudian dia tercerahkan. Udah terlanjur tapi Pak, itu gimana Pak? Ya, ini harus ya. Gimana? Jadi pertama stop ya. Yang kedua tidak bisa dihilangkan Pak. Tidak bisa dihilangkan. Konsultasi spesialis, kami kan punya tim ahli juga di sini di Badan POM. Kulit kita udah bintik-bintik hitam nggak bisa dihilangkan karena merkuri itu dia masuk kemudian dia berikatan dengan protein ya, dia menjadi senyawa yang nggak bisa dihilangkan ya begitu. Ya dihilangkan kalau plastik lupa ya. Jadi, itu bukan seperti flek hitam ya Pak, bukan seperti flek hitam kalau misalnya kita kena sinar matahari atau apa, bukan seperti itu ya Pak ya? Ya, itu karena merkuri itu dia bereaksi dengan protein, Mbak. Protein di kulit kita, di bawah kulit, di daging kita ya, begitu. Tidak bisa hilang ya. Oleh karena itu kalau apalagi kalau sudah masuk merkuri, sudah masuk aliran darah, kemudian kena sistem saraf kita ya, waduh, orang itu bisa pusing terus-terusan. Minum obat pusing juga tetap aja ya, nggak bisa hilang ya. Jadi harus hati-hati memang. Sekali kita kena, udah nggak bisa dihilangkan ya. Yes, kita udah terlanjur mau diapain lagi ya. Solusinya ya mungkin bedaknya harus tebel ya untuk menutup hitam itu. Jadi bedaknya harus tebal begitu. Tapi kan tidak nyaman ya begitu ya. Kalau pas di rumah begitu nggak pakai bedak juga kelihatan jadi akhirnya kan begitu. Jadi tidak bisa dihilangkan ya. Merkuri itu sangat berbahaya. Oleh karena itu kan ada Perpres nomor 21 tahun 2019 yang mengatakan di bidang kesehatan tahun 2020 ini kita bebas merkuri. 2020 yang ya kemarin.
Oleh karena Tapi itu benar-benar nggak boleh sama sekali ya Pak, berarti merkuri itu. ya, eh, Berarti merkuri ini berarti kandungan yang benar-benar tidak boleh sedikit pun ada di skincare ataupun kosmetik ya Pak. betul, betul. Bahkan ya, kalau kita lihat di puskesmas, di klinik-klinik itu termometer sekarang ini sudah dilarang itu sebetulnya ya. Termometer yang dalamnya ada merkuri yang naik turun itu ya, itu nggak boleh ya. Karena apa? Begitu berbahayanya merkuri kalau jatuh pecah ya dan sebagainya. Merkuri itu senyawa yang sangat berbahaya ya. Jadi ya masyarakat supaya tahu saja ya, ini kita tidak ingin lah ada korban yang banyak di masyarakat begitu ya. Saya kira itu. Selain merkuri ada lagi satu kandungan yang sering disebut sebagai berbahaya, namanya hidrokinon Pak. Ya. Kalau itu gimana Pak? Ya itu hidrokinon itu hampir sama dengan merkuri, dia hiperpigmentasi, Mbak. Hiperpigmentasi itu artinya jadi suatu daerah itu menjadi lebih gelap dari daerah yang lain ya begitu. Jadi juga kalau terkena sinar matahari ya kulit kita itu menjadi sensitif ya. Kemudian kalau terus-menerus bisa juga seperti merkuri ya, bintik-bintik hitam ya, ochronosis ya tadi saya bilang. Jadi hidrokinon ini juga harus hati-hati ya kita. Jadi kalau orang dikasih hidrokinon itu kan maksudnya supaya ya kulitnya itu menjadi ini ya, menjadi putih begitu ya. Nah ini yang kita salah ya, cantik itu tidak harus putih. Kami pernah mengundang artis-artis yang berkulit sawo matang ya, kami undang generasi milenial ya. Cantik tidak harus putih ya. Orang kulit coklat seperti orang Indonesia ini juga bisa ya, cantiknya asal bersih, kemudian mulus begitu ya. Ya tetapi percuma saja putih, tapi kalau misalkan tidak bersih kan ya tidak enak ya dilihat. Jadi seperti itu. Jadi kami juga sudah ingin merubah persepsi bahwa cantik itu harus putih ya, tidak harus putih. Cantik itu buktinya kan orang-orang bule suka warna apa aja bisa cantik ya Pak? Ya. Warna kulit apa aja bisa cantik ya Pak? Iya, bisa cantik. Kita harus, kalau kita di negara tropis ini justru kulit coklat itu yang aman ya, karena kan sinar matahari ini ya bisa disaring oleh pigmen melanin yang ada di kulit kita, sehingga kita tidak kanker kulit gitu ya. Tapi kalau orang yang kulitnya sangat putih begitu ya, dia tidak punya tabir ya, pelindung ya begitu. Tapi kalau kulit kita coklat ya ada justru malah ada ya Pak. Pada umumnya ya. Oke, pertanyaan masih dibuka kalau misalnya mau tanya, tapi mungkin ini ada pertanyaan nih, Pak Bepom nggak mau bikin skincare? Ya. Kan yang mengecek ya Pak. Kami ini instansi ya atau lembaga pengawas ya gitu. Kami mendorong aja ya, mendorong. Jadi kalau saya sih ini ya mendorong pelaku usaha yang banyak deh gitu ya. Kami pernah ke Mataram ya, ada anak muda gitu ingin membuat skincare dari daun kelor ya, gitu. Ya kami dukung ya. Kemudian ada juga anaknya petani garam di Cirebon gitu ya. Mereka ingin membuat garam spa ya. Jadi formulanya sangat mudah. Itu ya kami dukung ya. Kami mendukung pengembangan kosmetik tematik ya. Kosmetik tematik itu apa tadi? Kosmetik yang berdasarkan tema-tema di masing daerah ya begitu. Rumput laut juga banyak itu ya. Rumput laut itu untuk masker ya, untuk apa lagi itu ya, untuk lulur atau apa begitu ya, dengan formula-formula tertentu itu bisa dikembangkan. Jadi bahan alam kita ya, di Indonesia itu sangat besar sekali ya. Itu bisa dimanfaatkan ya begitu. Jadi kalau kita ya generasi muda ini bisa memanfaatkan bahan-bahan alam di Indonesia, apalagi di era pandemi COVID ini ya, harga bahan impor lebih mahal ya, kita bisa menggunakan bahan-bahan di dalam negeri gitu. Nah ini ngomong-ngomong soal mahal, ada pertanyaan Pak. Kandungan kosmetik yang ataupun skincare yang bikin harga produk mahal apa sih Pak? Biasanya ya, itu... grade-nya atau kandungannya apa gitu Pak? Ya jadi contohnya ini ya, ada UKM di Bali ya, dia membuat sabun ya.
Tapi sabunnya itu dibuat dari VCO ya. VCO tahu kan, Virgin Coconut Oil ya. Ya. Itu kan sering sebagai untuk ini ya, makan diminum gitu ya. Saya bilang begini, apa nggak nanti sabunnya mahal begitu? Nggak apa-apa Pak, karena orang bulenya rata-rata mencari sabun yang bahan dasarnya VCO ya. VCO kan mahal ya. Ada yang ya kalau mau murah ya bahan dasarnya bukan VCO, bahan dasarnya cuma minyak kelapa sawit gitu ya dan sebagainya yang lebih murah gitu. Tapi kalau VCO itu sebetulnya adalah ini ya, minyak yang sudah ini ya, bisa obat ya, bisa untuk apa ya, mencegah berbagai macam ini ya, penyakit ya, meningkatkan kesehatan tubuh gitu. Jadi dia membuat sabun dengan VCO, contohnya begitu. Jadi sebetulnya kita tidak usah khawatir ya, kalau menggunakan bahan-bahan herbal yang memang lebih mahal ya diterangkan saja kepada konsumen. Kita mungkin segmentasi pasarnya lain ya, berbeda ya. Kalau kita punya pasar yang beda ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita ingin pasar yang lebih rendah begitu ya, maaf ya untuk masyarakat ekonomi rendah ya. Menengah ke bawah ya Pak. Jadi berbagai kemungkinan bisa ya. Kalau misalkan masker daun kelor ya, itu kan daun kelor itu antioksidannya itu tertinggi Mbak. Jadi antioksidan mencegah oksidasi ya, antioksidan mencegah. Artinya kulit orang kalau menggunakan antioksidan daun kelor itu apa ya, ada lelucon bisa menjadi bayi lagi ya, begitu ya enggak ya. Maksudnya kulitnya itu bisa jadi bagus ya Pak. Awet muda lah ya, begitu ya, seperti itu. Iya. Nah sekarang ini di era pandemi COVID ini kelihatannya banyak orang yang ingin kembali kepada alam ya, ke natural ya, yang natural saja deh, begitu ya. Seperti itu. Yang natural, yang alami ya Pak. Ya, yang alami. Pak, kalau BPOM itu ngecek kehalalan produk nggak sih Pak? Iya, kalau mengawasi. Jadi begini, mengawasi itu beda. Kalau sertifikat halal itu adalah diterbitkan oleh ini ya, BPJPH dan BPJPH ya, kemudian dulu oleh MUI. Nah, Badan POM itu mengawasi. Misalkan ada produk yang setelah kita awasi ya, mengandung DNA babi, ternyata tidak ditulis mengandung babi ya, itu bisa kita tarik dari peredaran ya, karena itu membohongi konsumen begitu. Jadi kita mengawasi juga Mbak, tapi kita tidak, Badan POM tidak mengeluarkan sertifikat halal ya. Oh iya. Tapi bisa ngecek ya Pak ya? Bisa. Hasil ketika ngecek suatu produk terus kemudian ternyata hasilnya halal atau enggak itu bisa ya Pak berarti Pak? Bisa. Babi gitu. Iya. Oke. Terakhir Pak, mungkin ada tips dari Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk bagaimana caranya memilih skincare yang tidak berbahaya. Ya, jadi yang pertama carilah produk-produk yang legal ya. Yang legal itu artinya yang ada nomor notifikasinya ya. Kemudian kami ingin cek klik tadi itu, Bu, cek klik ya. Cek kemasan ya. Kemudian labelnya, kemudian izin edarnya, kemudian kadaluarsanya ya. Cek klik itu yang penting. Klik itu harus dicek semua gitu ya. Kemasannya kalau udah rusak ya jangan dipilih. Kemudian labelnya kalau isinya tidak lengkap jangan dipilih. Kemudian izin edar, kalau tidak ada izin edar jangan dipilih ya begitu. Kalau misalkan kadaluarsa, kalau sudah kadaluarsa atau kadaluarsanya ditutup ya, ditutup begitu ya, diganti begitu ya, jangan pilih ya begitu. Jadilah konsumen yang cerdas ya begitu. Kami ingin generasi milenial ini ya cerdas sekali ya. Justru dengan sistem online atau elektronik ini semakin cerdas ya. Kita tidak boleh percaya produk-produk itu dari luar negeri atau apa ya. Dari luar negeri, tapi kalau tidak tidak legal bagaimana ya? Siapa yang akan menjamin ya begitu? Kalau terjadi, saya kira itu Bu. Terima kasih.
Iya, itu tadi obrolan dengan Pak Rus dari Badan POM. Kayaknya udah cukup Pak. Ini pertanyaan juga eh, udah semuanya udah ditanyakan kepada Pak Arus, gitu. Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Baik, terima kasih. Sampai Ya, terima kasih. Semoga nanti kalau pas pandeminya udah hilang kita bisa sowan ke Badan POM untuk ketemu langsung gitu ya Pak. Jadi nggak lewat live gitu. ya, ya, gitu ya, gitu. Ya, Oke, iya. oke. Oke, terima kasih Pak. Mungkin nanti kita akan mungkin ketemu lagi di eh, obrolan yang berbeda. Mungkin bukan skincare, mungkin nanti nextnya soal yang lain, soal obat atau soal yang mungkin lagi marak di sosial media ataupun orang-orang bicarakan gitu Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Arus atas jawabannya, benar-benar membantu dan memberi pencerahan lah untuk orang-orang yang pakai skincare maupun yang ingin bikin skincare. Ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan Badan POM, dengan Pak Arus dari Badan POM tentang skincare. Banyak banget ya yang informasi yang beliau sampaikan. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di IG Live Urbanasiakom selanjutnya. Bye.